Hari ini kita bersyukur karena tidak setiap tahun hari kemerdekaan itu jatuh pada hari Minggu. Tapi hari Minggu ini betul-betul pas sekali. Ya. Ada yang upacara tadi pagi? Kalau ada boleh angkat tangan. Pada belum ya, habis ini kita upacara ya. Ya, siap-siap pembina upacara dan benderanya disiapkan. Kita akan merenungkan dua ayat dari bagian firman Tuhan. Yang pertama kita akan membaca dari Mika pasal 6 ayat ke-8. Mika pasal 6 ayat ke-8 saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan darimu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Satu lagi dari Amsal 14 ayat 34. Amsal 14 ayat 34, demikian firman Tuhan. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah aib bangsa. Sekali lagi, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah aib bangsa. Nah, jadi kalau terus bertindak benar akan meninggikan derajat. Sedangkan kalau terus berkajang di dalam dosa sebagai bangsa, maka itu adalah sebuah aib dan bukan sebuah kebanggaan. Karena itu ini menjadi satu ayat di mana yang mengajak kita untuk bercermin bagaimana keadaan bangsa kita, bangsa Indonesia saat ini. Ya, kemarin ada pidato kenegaraan dari Bapak Presiden yang memberikan kesan bahwa negara kita baik-baik saja dan bahkan lebih baik daripada keadaan banyak bangsa lain. Apakah itu benar? Tentu ada benarnya. Ya, poin-poin yang disampaikan itu berdasarkan fakta. Nah, mari kita merujuk dengan kehidupan keseharian kita. Apakah sebaik apa yang dipidatokan atau tidak? Nah, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadikan integritas itu sebagai tolok ukur kebenaran. Integritas itu penting sekali, baik integritas individu, integritas gereja, integritas pemerintah. Itu menjadi lapisan demi lapisan yang sangat penting, yang akan membawa kemajuan atau membawa negara jalan di tempat, atau bahkan mungkin mengalami kemunduran. Nah, integritas itu apa sih? Integritas itu berasal dari bahasa Latin yang berkata integer, artinya utuh, tidak terbagi. Ya, kalau dalam perspektif umum tentu integritas dapat dimaknai sebagai keselarasan antara apa yang dipercaya dengan apa yang dikatakan, dengan apa yang dilakukan. Itu yang disebut dengan integritas, atau dengan bahasa yang lebih awam adalah orang yang tetap melakukan yang benar, baik ada yang mengawasi maupun tidak ada yang mengawasi. Baik di ruang-ruang publik maupun di ruang-ruang privat. Nah, jadi kadang orang beda di panggung, beda di lapangan, beda di kantor, beda di rumah, beda di gereja, beda di jalan raya. Ya, tadi perjalanan cukup mengejutkan ya, hari Minggu jarang-jarang macet. Tapi tadi macet. Ya, tadi macet. Nah, bagaimana nih? Ada yang mau ke lapangan upacara, ada yang mungkin mau ke pameran, ada yang mau ke mall, ada yang mau ke gereja, ya. Semuanya terburu-buru. Ya, jangan-jangan kita juga termasuk yang terpancing emosi tadi. Jangan-jangan, ya, tapi jangan. Nah, ini menjadi satu perenungan bagi kita. Karena teladan kita tentu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya sosok yang mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa, dengan kata lain tidak ada orang yang bisa masuk surga
kalau tidak melalui aku, ya. Jadi Yesus Kristus adalah agen tunggal, ya, agen tunggal. Nah, mau yang digaransi atau mau yang tidak ada garansi, nah terserah. Nah, kita bersyukur karena kita dipilih Tuhan untuk menjadi orang yang percaya kepadanya, bukan karena kemampuan kita, bukan karena tingkat kesalehan kita yang di atas rata-rata, bukan karena kognitif kita yang jago, mengerti doktrin Alkitabiah, tetapi itu murni karena anugerah. Karena itu Tuhan mengingatkan melalui firman-Nya bahwa bukan karena kita, ya, bukan karena perbuatanmu, bukan karena kebajikanmu, ya, tetapi semata-mata karena kasih karunia. Itu di Efesus, ya, pasal 2 ayat 8 dan ayat 9. Nah, yang menjadi pusat perenungan kita adalah mengapa integritas itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan suatu bangsa. Ya, pepatah mengatakan ikan busuk dari kepalanya. Nah, karena itu ini menjadi satu catatan penting yang menjadi suara kenabian dari gereja Tuhan terhadap setiap orang yang diberikan amanat sebagai pemerintah dari tingkat pusat sampai ke tingkat yang paling kecil, sampai ke kelurahan, RW, RT. Ini menjadi perenungan bersama, termasuk kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Yang pertama, tanpa integritas, kepercayaan hancur. Ya, anak muda, ada yang pernah di ghosting nggak? Wah, nggak ngerti Pak, di ghosting itu apa sih? Wah, nggak mungkin pendeta lebih gaul daripada anak muda, nggak mungkin. Ya, seperti ada yang PDKT sama kalian, udah deket, tiba-tiba hilang. Ya, dihubungi udah ganti nomor. Waduh, kita di unfollow, lalu waduh, pokoknya udah nggak bisa dihubungi. Itu namanya di ghosting. Nah, kalau kalian mau nggak punya pasangan yang kata-katanya nggak bisa dipegang, ya, janjinya A, perilakunya B, mau nggak? Pasti nggak mau, ya, pasti nggak mau, pasti sakit sekali. Maka orang yang tidak berintegritas, apalagi semakin tinggi posisi kita, semakin bahaya, ya. Kalau kita hanya di tatanan sebagai rakyat jelata, ya kalau nggak berintegritas tidak terlalu besar impactnya. Tapi ketika kita ada di tatanan yang tinggi, makin banyak orang yang nasibnya berada di bawah kita. Maka hati-hati sekali, hati-hati ketika kita dipercayakan sebagai pemimpin. Karena membangun kepercayaan, membangun integritas bukan cuma membangun personal branding, ya. Personal branding itu base-nya juga, fundamentalnya adalah integritas. Tanpa integritas, personal branding cuma tipu-tipu aja, ya, cuma tipu-tipu. Tapi ketika kita terus berintegritas di dalam totalitas hidup kita, baik itu ketika kita di ruang publik maupun di ruang privat, ya, diawasi atau tidak diawasi, maka itu kita sedang membangun kepercayaan. Dan membangun kepercayaan tidak pernah bisa dilakukan dalam satu malam, bahkan tidak dalam 1 tahun. Ya, panjang sekali. Makanya banyak orang mengatakan, orang-orang bijak mengatakan ketika melihat satu kandidat calon, entah itu bupati, gubernur, wali kota kalau di kota lain, ya, kalau di Jakarta ditunjuk wali kota, presiden, wakil presiden, anggota DPR, ya, DPRD 1, DPR 2, pasti yang pertama nasihat dari para pakar apa? Lihat rekam jejak, track record. Walaupun memang secara probabilitas tingkat kemungkinan belum tentu yang masa lalu buruk ke depannya pasti buruk, belum tentu. Belum tentu yang masa lalunya bersih ke depannya pasti bersih, belum tentu, saya setuju.
ya. Tapi dari teori probabilitas, kalau di masa lalu dia orang bersih, maka lebih besar kemungkinan dia juga akan bersih ke depannya. Kalau di belakangnya banyak kasus bermasalah, ke depannya sangat mungkin juga bermasalah. Walaupun tidak pasti. Nah, ini yang menjadi hal yang penting. Bagaimana kita membangun track record. Ya, ini penting sekali bagi kita. Nah, karena dari situlah kita akan dilihat, dari situlah kita akan dinilai. Bahkan juga dari integritas itulah kita akan dikenang sebagai orang yang bisa memberikan legacy kepada generasi berikutnya atau tidak. Nah, ini menjadi penting. Kalau dalam konteks pemerintahan, apakah good corporate governance, apakah pemerintahan yang dilakukan dengan bersih, berintegritas, profesional, ataukah penuh dengan korupsi, kolusi, nepotisme yang tidak sehat. Nah, nepotisme ini juga harus hati-hati. Belum tentu kalau bapak punya jabatan, anaknya nggak boleh punya jabatan, belum tentu. Ya, kalau memang punya kualitas, punya kapasitas, ya maka mengapa tidak? Negara tetangga kita, Lee Kuan Yew punya anak juga pernah cukup lama menjadi perdana menteri. Lee Hsien Loong di demo nggak sama masyarakat? Enggak, karena memang kapasitas, kapabilitas, integritas teruji. Dia memang dipersiapkan oleh orang tuanya menjadi orang yang memang sangat mumpuni di dalam berbagai bidang kehidupan. Sehingga ketika memerintah baik-baik saja. Bahkan dia memberikan wajah pemerintahan yang sangat berbeda dengan ayahnya. Ya, kita belajar dari negara tetangga. Ya, Lee Hsien Loong itu lebih moderat, lebih bisa diskusi ya karena memang beda generasi. Ya, beda generasi. Zaman old sama zaman now kan memang beda. Ya. Hal yang kedua, tanpa integritas, hukum hanya jadi alat kekuasaan. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Ini udah mulai masuk ke pinggir jurang. Ya. Tanpa integritas, hukum akan menjadi alat kekuasaan. Nah, negara yang berintegritas dilihat dari sistem hukum dan sistem penegakan hukum. Apakah hukum benar-benar, kalau secara teori hukum kan, hukum adalah panglima. Panglima itu artinya yang paling tinggi. Maka semua orang tunduk di bawah hukum yang ada, yang sudah dibuat, diatur sedemikian rupa, sehingga ada saling mengawasi, saling mengontrol satu dengan yang lain. Maksudnya untuk menjaga, bukan gak percaya orang, bukan. Ya, manusia memang di dalam perjalanan semakin modern itu memang sistem pemerintahan boleh dikatakan semakin baik. Kenapa? Karena ada sistem kontrol. Zaman dulu, zaman raja, suka-suka raja. Raja adalah hukum. Ya, tetapi setelah banyak kejadian di mana banyak pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, dulu belum ada hak asasi manusia, tetapi lalu para pemikir, para filsuf, para negarawan sudah memikirkan bahwa perlu ada sistem kontrol di dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang sehat, yaitu dengan sistem demokrasi. Ya, untung saya anak IPS dulu, jadi belajar tata negara. Ya, bagaimana siapa namanya Montesquieu atau siapa? Koreksi saya kalau saya salah ingat ya. Dia bikin trias politika, ya, trias politika. Jadi ada eksekutif yang melaksanakan, lalu ada badan legislatif yang membuat peraturan perundang-undangan, lalu di sisi lain ada yudikatif, ya, yudikatif yang di bagian hukum dan penegakan hukum. Jadi ini membangun satu sinergi supaya apa? Supaya kekuasaan dijalankan dengan tepat, ya. Tidak ada kekuasaan yang tak terbatas, ya. Karena itu di
negara kita juga istilahnya bukan kekuasaan terbatas, tapi keren bahasanya dibikin tidak tak terbatas. Karena kekuasaan itu cenderung memang mau apa? Mau menindas. Itulah model kekuasaan yang natural. Ya pasti dia mau menekan yang ada di bawahnya. Itu juga pasti hukum tekanan kan gitu ya. Dari atas pasti menekan ke bawah. Itu natural. Karena itu harus dibuat sistem sedemikian rupa supaya ada saling mengawasi. Bukan berarti nggak percaya. Sekali lagi. Saling percaya tetapi saling menjaga. Karena dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, pasti ada pikiran-pikiran sekelebatan keinginan terbersit secercah ya. Mungkin 1-2 detik doang, tapi semua manusia pasti pernah mampir dalam pikirannya untuk apa? Untuk mau menguasai karena dia punya kekuasaan ya. Karena dia punya kekuasaan cenderung mau mendominasi. Nah, inilah makanya di zaman modern mayoritas negara-negara udah beralih ke sistem demokrasi. Termasuk yang kerajaan-kerajaan. Ya, termasuk kerajaan-kerajaan. Masih ada sampai sekarang. Kerajaan Inggris, kerajaan Belanda. Maka simbol negara adalah raja atau ratu. Ya, yang tidak mengurusi pemerintah keseharian. Itu nanti dilakukan oleh Perdana Menteri. Atau ada yang pakai nama kanselir. Atau ada yang pakai nama ya Perdana Menteri lah kebanyakan. Kepala negara, ada raja, ada ratu, ada juga presiden. Presiden yang sebagai kepala negara, yang sebagai simbol negara. Ya, itu menjadi simbol. Tetapi untuk keseharian tata kelola itu melalui badan eksekutif. Tetapi tetap ada legislatif. Entah namanya Senat atau namanya DPR. Kalau di Indonesia itu adalah bagian untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan. Ya, menjaga keseimbangan. Karena itu orang yang paling hebat tetap kalah dengan sistem yang hebat. Karena dengan sistem yang hebat, maka siapapun orangnya akan dijaga, dipandu oleh sistem yang matang, oleh sistem yang baik. Karena itu penting untuk menilik hukum yang ada. Kalau hukum sudah dikotak-katik demi melanggengkan kekuasaan, kalau hukum sudah diubah-ubah supaya apa? Supaya menggolkan keinginan-keinginan orang-orang tertentu, maka itu adalah hal yang sangat disayangkan. Loh, emang hukum firman Tuhan nggak boleh diganti-ganti? Boleh, ya boleh. Hukum itu setiap begitu berapa tahun sekali berubah, ya bahkan makin lengkap. Sebenarnya semakin baik. Kalau ada kekurangan di sana sini, itulah yang perlu diperbaiki. Bukan sistem yang baik diperbaiki, bukan semakin baik, semakin kacau. Ya, apalagi membuat peraturan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Misalnya, pemerintah membuat perda-perda, peraturan daerah. Misalnya gubernur membuat peraturan daerah berdasarkan sesuatu hal yang dia percaya, entah itu sistem hukum, entah itu sistem kepercayaan, lalu melanggar, bertentangan dengan sistem atau hukum yang lebih tinggi, katakanlah UUD, Undang-Undang Dasar 1945. Maka seharusnya logika berpikir, maka peraturan-peraturan yang ada di bawah, entah itu peraturan daerah, entah itu peraturan wali kota, entah itu peraturan camat, ya, kalau itu bertentangan dengan undang-undang dasar, maka seharusnya itu batal demi hukum. Ya, tapi apa yang terjadi di negara kita berkali-kali terjadi kasus intoleransi, belum lama, ya, belum lama, mungkin masih pada ingat. Ya, ada di Jawa Barat, ada di provinsi lain terjadi. Atas apa? Atas keinginan masyarakat yang selalu nanti terakhirnya dibilang salah paham, ya, salah paham. Padahal kalau ada peraturan, ada tindakan yang tidak sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku, negara tidak boleh kalah. Ya, negara tidak boleh kalah. Ini menjadi concern kita di negara ini. Tentu tidak semua daerah, hanya terjadi di beberapa tempat saja. Tidak banyak, tapi sering. Ya, dan tiap tahun ada kasusnya. Ada lembaga-lembaga yang secara khusus mendedikasikan
daya upayanya untuk menyoroti hal-hal ini. Ya, yang saya tahu yang cukup menonjol namanya Setara Institute. Ya, dia menilai tingkat toleransi di seluruh kota, di seluruh Indonesia, dan juga terus mengingatkan masyarakat, bangsa kita untuk benar-benar menjalankan, mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila ini sesuatu yang sangat luhur. Ya, ini anugerah Tuhan bagi bangsa kita. Bahkan Pancasila ini dipuji-puji oleh begitu banyak bangsa-bangsa lain di dunia. Ya, Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. Wah, itu sesuatu yang agung sekali. Dan itu sudah dicatat di dalam kitab-kitab beratus-ratus tahun yang lalu. Ya, kitab Sutasoma ya, kalau nggak salah, karangan Emputan Tular. Wah, itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Itu adalah anugerah umum yang Tuhan karuniakan bagi bangsa kita. Dan yang ketiga, tanpa integritas bangsa tidak akan bertahan di dalam krisis. Tanpa integritas bangsa tidak akan bertahan di dalam krisis. Ada orang yang mengatakan, dan benar juga ya, mau tahu cabai itu kelihatannya cantik ya, cantik, berkilat, apalagi kalau dilap misalnya ya, dari tanah dilap, berkilat dia, merah. Ya, menarik gak? Menarik. Coba gigit, baru terasa pedesnya menyengat sekali. Ya, gigitan itu seperti krisis. Krisis itu tidak salah, pasti datang. Ya, dalam rentang hidup waktu kita sebagai pribadi, sebagai gereja, sebagai bangsa, pasti ada saat-saatnya krisis. Cuma nggak tahu kapan, nggak pakai jadwal. Ya, nggak pakai jadwal. Krisis itu menyatakan atau mengeluarkan apa yang ada di dalam. Seperti cabai yang kita gigit. Bukan gigitan kita yang membuat cabai itu pedas. Cabai itu memang pedas, tapi dia nggak akan keluar kalau nggak digigit. Ya, maka gigitan itu hanya menyatakan apa aslinya yang ada di dalam si cabai ini. Nah, demikian juga. Bagaimana bangsa itu kuat atau tidak, ujiannya krisis. Krisis ekonomi, krisis intoleransi, dan krisis-krisis lainnya. Krisis penegakan hukum, krisis birokrasi pemerintahan, macam-macam. Itu ujiannya. Nanti ada godaan, ada ancaman, macam-macam. Nah, ujiannya itu krisis. Kitab suci mencatat bagaimana jemaat mula-mula luar biasa. Ya, mengapa mereka begitu disoroti dan mengapa orang-orang percaya begitu banyak bertambah. Ya, percepatan orang percaya itu, orang yang percaya banyak banget dulu. Kenapa? Karena orang-orang Kristen bertahan dalam krisis. Justru melalui krisis, nilai mereka semakin teruji. Bagaikan berlian mentah. Ya, begitu kena krisis, dipanaskan, disemprot dengan kekuatan tinggi, justru makin memunculkan berliannya itu. Nah, begitu juga integritas orang percaya. Keindahan kita akan semakin bersinar hanya kalau ada krisis. Kalau enggak, bisa juga cuman akan semakin nampak, semakin muncul ketika krisis itu datang. Nah, bagaimana bangsa kita membangun fundamental ekonomi, membangun toleransi yang bukan hanya untuk ditampilkan di foto, ya, tetapi benar-benar sampai kepada sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di akar rumput. Ini menjadi PR besar bagi negara kita. Supaya Bhinneka Tunggal Ika, toleransi, waktu saya SD istilahnya tepo seliro katanya. Itu kalau Gen Z udah gak tahu itu, apalagi Gen Alpha ya. Tepo seliro, gak tahu masih dicatat gak di buku-buku PKN sekarang. Tenggang rasa, wah itu salah satu nilai luhur orang Indonesia. Ya, makanya penjajahnya bisa sampai berabad-abad karena tenggang rasa. Ya, tamu adalah raja, makanya kita dirajain terus sama bangsa lain. Karena kita merajakan mereka. Ya, tapi di alam kemerdekaan itu menjadi
nilai lebih dari orang Indonesia, keramah tamahan, tenggang rasa, sangat menghargai tamu. Wah, itu nilai-nilai luhur bangsa kita. Tetapi juga harus murni, jangan cuman karena untuk biar kelihatan baik, biar kelihatan ramah, bukan. Ya, kalau itu asli, otentik, itulah yang akan membawa bangsa kita kepada satu ikatan yang kuat antara suku, antara agama, antara golongan yang berbeda-beda, ya. Kesenjangan antara pemerintah dan rakyat semakin dekat, ya, ketika pemerintahnya merakyat dan rakyatnya juga melakukan bagiannya dengan baik, maka itu akan menjadi satu, orang pintar bilang menjadi satu kohesi sosial. Waduh, susah benar namanya ya. Kohesi sosial itu ikatan sosialnya menjadi kuat, enggak mudah diprovokasi, enggak mudah diadu domba. Kita kan bilang, bangsa kita dijajah lama karena diadu domba. Lah, yang mau diadu siapa? Ya, namanya orang kan mau ngadu, komporin sini. Lah kalau nggak mau diadu kan nggak teradu juga. Tapi karena mudah diadu, makanya jadi teradu domba. Padahal kita bukan domba, kambing juga, ya kan? Nah, itu cuman kita suka menyalahkan orang lain. Ya, itu juga natur manusia pada umumnya seperti itu. Nah, kemudian kalau semua sisi kehidupan di dalam bangsa itu dibangun berdasarkan integritas, maka stabilitasnya akan kuat. Karena apa? Karena pondasinya kuat. Maka misalkan ada krisis ekonomi, enggak akan itu sampai lama sekali kalau fundamentalnya kuat. Ya. Lalu misalnya di sosial, di masyarakat, di beberapa tempat pernah terjadi ya. Pernah terjadi di Ambon, di Poso, pernah terjadi kerusuhan karena isu-isu agama. Ya, itu sebenarnya politik, udah pasti itu politik. Ya, karena agama itu kan sebenarnya saling mengasihi. Saling mengasihi. Bagaimana bisa sampai ribut? Ya karena ada kepentingan politik. Karena masyarakat bisa diprovokasi. Inilah yang menjadi tantangan kita. Menjadi tantangan kita. Jangan mudah dipecah belah. Kalaupun ada krisis-krisis terjadi sekarang, krisis ekonomi jelas, bukan cuma Indonesia, seluruh dunia. Ya, bagaimana kita bisa bertahan dan melalui ini semua, cepat atau lambat, tergantung fundamentalnya. Ya, tergantung fundamental. Fundamental itu integritas. Ya, integritas. Nah, bagaimana dengan integritas dalam kehidupan orang percaya? Ya, karena bangsa itu kan terlalu besar, maka dan bangsa ini kita nggak bisa ngatur, ya, karena kita bukan presiden, kita bukan menteri, nggak ada yang menteri di sini kan. Ya mudah-mudahan 5 tahun lagi ada ya. Ya aminin aja dulu. Nah, kita bukan pengambil kebijakan, tetapi orang percaya harus punya integritas, walaupun kita bukan pejabat. Ya. Nah karena itu integritas yang pertama harus dimulai dari diri sendiri. Kebanyakan kita maunya pemerintah duluan dong. Pemerintah duluan dong. Nah, sebenarnya integritas itu bukan dimulai dari orang, tapi harus dimulai dari diri sendiri. Jangan tunggu orang lain berubah. Kitanya dulu berubah. Kita nggak tahu. Suatu saat ada di antara kita yang mungkin memegang jabatan strategis. Gak ada yang tahu. Nah, ketika kita berintegritas dari sekarang atau dari lama lah, kalau bisa dari lama, jangan cuma dari sekarang ya. Itu akan menjadi rekam jejak yang akan menjadi fundamental ketika Tuhan memberikan satu momentum di mana ada anak Tuhan yang dipercaya memegang jabatan tertentu bisa membuat banyak perubahan. Bisa membuat banyak perubahan. Di Jakarta pernah mengalami ya, beberapa tahun pemimpin anak Tuhan terasa dampaknya. Terasa sekali dan diakui. Walaupun semakin tegas, semakin banyak musuh itu udah normal. Itu udah normal, dimanapun begitu. Maka mulailah dari diri kita. Yang kedua, bekerja dengan takut akan Tuhan. Ya, bekerja dengan takut akan Tuhan. Apapun jabatannya, enggak berarti kalau yang berintegritas itu tugas pendeta. Oh enggak.
ya pendeta juga harus berintegritas. Tapi apapun jabatan kita, apapun profesi kita, entah di marketplace, entah di bidang kesehatan, di bidang hukum, di bidang birokrasi pemerintahan, ya apapun bagian kita, marketing, ya bagian marketing, bagian apapun itu, ya jalanilah dengan takut akan Tuhan. Karena itulah ladang pelayanan kita. Kolose 3:23 mengatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Dan tentu yang menjadi PR besar adalah didik generasi muda dengan nilai integritas. Didik generasi muda dengan nilai integritas. Saya pernah ngobrol-ngobrol, diskusi dengan bukan orang Indonesia, ya, bukan orang Indonesia. Jadi saya bilang, wah negara kalian maju ya, gitu. Lalu dia jawab dengan diplomatis, ya bagus sekali ya. Ini perlu melatih kita jawaban-jawaban yang bagus, memberikan edukasi, tetapi orang nggak merasa diserang, ya. Tapi kalau kita peka, tahu, waduh, kena negara saya nih. Ya, dia bilang negara kami kecil, negara luasnya kecil, jumlah penduduk juga sedikit, ngaturnya gampang. Ya, kalau negara kalian itu besar sekali, ngawasinnya aja susah, orangnya juga banyak sekali. Dan karena hal-hal yang tidak berintegritas itu biasa dilihat di dalam kehidupan sehari-hari. Maka generasi muda kurang mendapat teladan yang bagus. Ya, orang kan cenderung mau meniru hero-nya, ya, tokoh idolanya. Ya. Maka kalau sehari-hari melihat korupsi, kolusi, berbagai bentuk kejahatan itu setiap hari atau sering sekali dilihat, maka lama-lama nurani tumpul, lama-lama merasa biasa, itu mau biasa, ya, udah umum. Nah aja gua manusia kan tidak luput dari dosa dan kesalahan, maka akan muncul permakluman, maka dia mendapatkan gambar yang salah, yang walaupun kalau ditanya dia tidak setuju, tetapi karena itu yang terus-menerus dilihat, maka dia punya kecenderungan yang lebih kuat. Ya. Jadi katanya kalau di negara kami, wah itu hukum ditegakkan. Semakin dia anak pejabat, semakin dia berat. Maksudnya nggak ada, wah itu anaknya si Anu, udah nggak ada yang berani, nggak ada yang berani nangkep. Ya, katakanlah misalnya di jalanan lah, nabrak pedagang asongan. Wah kamu belum tahu saya ya, saya anaknya Jenderal Bintang 5 misalnya. Wah kalau di sana makin bilang gitu, makin malu, bisa-bisa bapaknya langsung mundur. Ya. Kalau di kita kan masih banyak berlaku tuh. Pekewuh, anak Pak Jenderal. Nanti bisa mati karir saya kalau saya tangkap anaknya. Padahal kalau salah ya salah. Gitu. Makin kita mau menjual koneksi kita, makin itu menekan kita. Ya, jadi nggak ada istilah itu bisa jual nama orang lain, nggak bisa. Ya, setiap orang harus bertanggung jawab. Jadi bahasa halusnya dibilang gitu, di negara kalian banyak sekali kasus-kasus yang membuat generasi muda kurang mendapatkan teladan yang dibutuhkan. Ya, istilahnya kan menjadi bandel, menjadi jahat itu nggak usah diajarin, bisa sendiri. Ya. Tetapi hal-hal yang baik itu perlu diajarkan berulang-ulang sampai jadi karakter. Perlu. Ya. Kalau jahat pinter sendiri, nggak usah diajarin. Ya. Nah, karena itu Amsal dengan tepat mengatakan didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya sehingga pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ya. Di bagian lain dikatakan orang benar tidak akan jatuh tergeletak. Ya, sebab ditopang oleh Tuhan. Mungkin pernah 1-2 kali melakukan yang tidak benar. Bisa jadi ya manusia kadang-kadang hilaf ya istilahnya ya. Tapi akan tetap cepat berbalik.
cepat berbalik. Karena apa? Ada kepekaan, ada nurani yang akan terus berbicara, mengingatkan agar orang percaya kembali ke jalur yang benar. Nah, ini menjadi tantangan juga bagi gereja Tuhan, ya. Gereja Tuhan memang bukan pengambil kebijakan, ya. Gereja itu adalah kompas moral, seharusnya. Gereja itu fungsinya adalah suara kenabian, menyampaikan memang apa yang benar ya benar, yang salah ya salah. Ya, tetapi tentu dengan respect, dengan hormat. Maka gereja juga perlu menyatakan apa yang memang seharusnya dinyatakan. Sekarang gak ada nabi lagi, tapi gereja menyampaikan suara-suara kenabian. Ya. Nah, makanya salah satunya di gereja kita, mitra gereja kita ada Yayasan Pama yang menyuarakan kebenaran melalui media, ya, melalui media sosial, melalui media cetak. Ya, ada buku-buku yang bisa didapatkan di lantai 1. Ya, itu bagian dari apa? Dari upaya mengedukasi, menyatakan kebenaran. Ya, menyatakan kebenaran. Karena ternyata sekarang agen kebenaran bisa nggak benar juga. Ya, makanya ada buku tersesat di gereja. Loh kok bisa? Ya bisa. Karena ketika gereja tidak menjaga ajarannya, ya, ketika tidak setia kepada firman yang benar, maka gereja pun jadi bisa salah. Karena gereja isinya manusia, ya. Maka gereja harus mengawasi dirinya. Gereja harus mengawasi ajarannya. Gereja harus berani menyatakan yang benar sebagai benar, yang salah sebagai salah. Karena itulah yang menjadi hakikat sebuah gereja, ya. Walaupun gereja bukan pengambil keputusan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena pernah gereja begitu cawe-cawe di dalam kehidupan ternyata jadi politisi juga gerejanya, ya. Maka memang dari pengalaman baik sekali ada pemisahan, ya, bukan berarti nggak ada hubungan sama sekali antara gereja dan negara, supaya tidak overpower, ya, tidak menjadi absolute power, supaya saling mengawasi satu dengan yang lain, sehingga kehidupan berbangsa maupun kehidupan beragama bisa sama-sama berjalan dengan baik. Ya, kemerdekaan adalah anugerah, tetapi kemerdekaan harus dijalani dengan bertanggung jawab. Mulailah dari diri kita sendiri, menjadi pribadi yang berintegritas, menjadi karyawan, menjadi pengusaha, ya, apapun profesi kita jaga integritas kita. Dan semakin banyak orang yang berintegritas, semakin akan memberikan impact, ya, efek domino, ya, efek domino. Itu akan terus semakin banyak. Perlu kita menghasilkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan, ya. Sehingga semakin banyak populasi orang yang berintegritas akan semakin memperbaiki, ya, akan mengakselerasi percepatan kemajuan bangsa kita. Sehingga kita berharap dalam waktu yang singkat, Indonesia emas itu bukan hanya dalam ekonomi, bukan hanya dalam kesejahteraan, tetapi yang paling penting adalah integritas, ya. Karena kebenaran, integritas itu meninggikan derajat bangsa. Tetapi dosa itu adalah aib bangsa. Maka mari kita merayakan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan negara kita dengan hidup berintegritas. Sehingga kita bisa dipakai Tuhan untuk memberikan impact bagi orang di sekeliling kita, di tempat kita bekerja, di lingkungan tempat kita tinggal, ya, termasuk di sekitar gereja. Gereja harus menjadi berkat, menjadi teladan, supaya pada waktunya nanti sungguh-sungguh bangsa kita menjadi bangsa yang berintegritas dan disegani, ya, di kolong langit ini. Karena ada banyak masyarakatnya dari segala lapisan,
dari segala suku, dari segala agama yang sungguh-sungguh menjalani kehidupan yang berintegritas. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita, menolong kita semua termasuk bangsa kita menjadi bangsa yang berintegritas. Saya cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan dari jemaat Tuhan atau komen, dipersilakan. Oke, selamat pagi Pak Gelan. Mungkin nggak perlu menyebutkan nama ya Pak ya. Ini pernah terjadi di lingkungan saya dan ini cukup unik bagi saya karena kan kita kan membahas tentang bangsa yang berintegritas. Jadi waktu pemilihan anggota DPRD di wilayah saya itu ada salah satu calon yang beliau ini beragama Kristen dan tentunya cukup terkenal. Nah, yang saya katakan cukup unik adalah di mana dia itu bukan mewajibkan, tapi dalam arti memberikan kepada masyarakat itu bahwasannya saya perwakilan agama Kristen nih katanya. Terus jadi warga-warga yang suka sama dia tuh mendoktrin warga-warga yang lain, yuk pilih dia karena dia beragama Kristen nih. Nah, tentunya berarti kita menaruh harapan yang besar kan kepada beliau ini bahwasannya ini perwakilan agama Kristen, berarti di pemerintah bisa memberikan teladan yang baik. Dan ternyata endingnya kena kasus korupsi. Nah, berarti kan ini kan tidak menunjukkan integritas dalam diri dan juga integritas bahwasannya dia waktu pemilihan menunjukkan saya mewakili kalian kaum minoritas khususnya Kristen gitu kan. Nah, gimana tanggapan Bapak sebagai pendeta lah yang bisa memberikan masukan kepada orang-orang yang mungkin suatu saat nanti mau jadi calon anggota DPRD atau DPR tapi mengatasnamakan agama. Sekian Pak. Iya, memang memilih seseorang berdasarkan agama itu memang natural, ya natural. Tetapi seperti nasihat para pakar selalu bilang lihat rekam jejaknya. Tetapi memang banyak orang yang tadinya baik-baik saja ketika masuk ke dalam sistem dia diikat oleh sistem itu. Kalau dia nggak ikut sistem nanti dimusuhin, ya. Misalnya dapat gratifikasi nih, satu komisi ya atau satu semualah misalnya kan di daerah tertentu anggota dewannya dapat siraman, ya bukan siraman rohani ya, siraman gratifikasi. Dia nggak terima sendiri nanti dimusuhin teman. Ya, kadang-kadang orang dalam dilema yang seperti itu. Ya itu tidak mudah, ya. Nomor satu, ya kalau dia Kristen ajak masuk di KK di gereja kita, ya. Itu nomor satu, langkah konkret, ya. Walaupun nggak menjamin 100%, nggak menjamin 100%, tapi probabilitas tadi, ya jadi orang yang lebih benar itu peluangnya tinggi. Karena nanti dia akan ketemu lagi sama teman kakaknya kan, dibahas lagi. Nah, jadi itu. Nah, maka ini penting untuk membangun fundamental di dalam diri sendiri sampai kepercayaan itu bukan hanya di sini tapi benar-benar sampai meresap terinternalisasi di dalam kehidupan. Ya, makanya kan ada juga kata-kata bijak bilang mau tahu aslinya orang berikan dia kekuasaan. Nah, kalau kita merujuk pada adagium itu atau istilah itu, ya berarti aslinya dia memang begitu. Cuma memang KTP-nya Kristen. Ya. Enggak semua yang KTP-nya Kristen itu pengikut Kristus yang sejati kan. Nah, yang diajarin nama Kristus langsung aja ada yang nakal juga. Ya, ada yang suka nilep. Ya, kalau sekarang mungkin udah jadi anggota dewan juga karena modalnya udah banyak. Ya. Yudas. Ya, tapi akhirnya dia binasa. Bukan karena Yesus ngajarnya nggak bagus atau pas di kelas tentang integritas Yudas nggak datang di kelas, bukan. Ya, emang aslinya dia begitu, aslinya dia begitu. Nah, karena itu ini menjadi hal yang tidak bisa kita nafikan. Memang kekuasaan, uang, harta itu menggoda, ya, memang menggoda. Karena itu kita benar-benar harus jaga diri, jaga diri. Sekarang kita ngomong, wah dia begini. Nah ini jadi contoh konkret. Berapa banyak mahasiswa yang demo waktu mahasiswa demo besar-besaran tahun 1966. Wah itu keren dulu. Gerakan mahasiswa.
Atau yang terbaru lah, kita angkatan muda kan. Tahun 98, mahasiswa yang demo luar biasa, gerakan kerakyatan. Luar biasa kan, begitu jadi pejabat, langsung kayak kerupuk kena air. Ya, sebagian, gak semua, tapi sebagian besar begitu. Dulunya aktivis, misalnya. Begitu masuk dalam sistem, ya memang dia bukan, karena mungkin dia bukan ketua partai atau ketua lembaga, dia hanya bagian masih pion lah istilahnya. Jadi banyak orang yang akhirnya mengalah pada sistem. Maka ini memang tantangan besar. Dan nggak mudah memberikan nasihat yang tepat. Ya, misalkan kalau dari 10 pilihan pekerjaan atau 10 instansi, 10-10-nya nggak ada yang berintegritas, bagaimana? Masa kita jadi nggak usah kerja? Iya kan? Atau negara kita indeks persepsi tingkat korupsinya tinggi. Masa semua harus keluar dari Indonesia? Ya, kan nggak gitu juga. Kita dipanggil menjadi agen perubahan. Ya, maka kita jaga dari diri sendiri. Ya, kita bangun bumper untuk diri sendiri. Ya, memang nomor 1 iman. Makanya tadi integritas kan keselarasan antara apa yang dipercaya, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu harus inline, harus selaras. Nah, itu. Maka ya jaga diri lah. Kalau orang yang udah banyak contohnya, mau agama apapun, begitu kena kekuasaan, begitu kena iming-iming harta dan lain sebagainya bisa berubah, bisa jadi penjahat. Ya. Maka nggak ada yang kebal, maka harus jaga diri dan jaga orang-orang terdekat. Ya, kalau kenal baik, ingatkan. Ya dia mau dengar atau enggak, tapi bagian kita mengingatkan. Kita nggak bisa paksa orang kan, tapi lalu kalau ditangkap karena korupsi misalnya, ya itu bukan salib yang dipikul, itu emang udah konsekuensi logis. Ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah itu, nah ini menjadi tantangan kita. Jangan sampai jumlah orang Kristen yang hanya sekian persen, kalau secara statistik boleh dikatakan minoritas, ya. Tapi jangan sampai kontribusi orang Kristen ketika dipercaya di bidang-bidang tertentu, jangan sampai sama buruknya, apalagi lebih buruk. Waduh, malu-maluin, ya. Karena kita bukan hanya membawa nama sendiri, membawa nama keluarga, membawa nama marga, bukan. Kita juga membawa salib Kristus. Ya, itu bisa dikaitkan nanti sama orang. Nah, kita nggak bisa kontrol persepsi orang. Maka menjadi orang Kristen itu tanggung jawab moralnya besar sekali. Besar sekali. Nah, jadi tapi ya tetaplah nyatakan kebenaran. Itu memang bagian kita. Ya, dan itu juga tanggung jawab gereja untuk menyampaikan apa yang benar. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Satu, dua, ada. Iya, silakan. Terima kasih, Pak Galen. Bapak Ibu semua, ini sebenarnya bukan pertanyaan, tetapi mungkin introspeksi buat gereja ya, buat kita ke depan. Ini orang Protestan itu mungkin karena sejarah ya, karena dulu Katolik sedemikian rupa berkuasa sehingga malah berdampak negatif di dalam kekuasaannya itu. Jadi orang Protestan ini sekarang kayaknya agak menjauh dari pusat kekuasaan. Sehingga kita lihat, kita cuma menyuarakan kebenaran. Ya, kita bilang, biarlah terus kita menyuarakan kebenaran. Jadi cuma satu poin itu aja menjadi kontribusi kita buat negara ini. Padahal kita banyak sekali bisa kita lakukan untuk berkontribusi kepada negara. Mulai dari hal-hal kecil di lingkungan kita hingga di pusat kekuasaan. Tapi sayangnya memang gereja itu tidak sampai spesifik demikian rupa mendidik jemaatnya. Sehingga seringkali kita cuma berharap
bahwa ada orang dari gereja kita yang boleh menjabat sebagai duduk di pemerintahan dan benar. Padahal untuk mendapatkan seorang yang berintegritas itu kan perlu dididik. Di gereja harus, bukan hanya semata-mata yang tadi saya katakan umum, tetapi tidak spesifik. Misalnya di gereja mungkin suatu saat ada departemen urusan politik seperti itu. Sehingga di gereja benar-benar diajarkan bagaimana seseorang itu berpolitik yang benar. Sehingga kontribusinya sangat nyata di tengah-tengah bangsa negara, khususnya Indonesia. Kita dulu sudah punya sebenarnya patronnya gereja kita. Ya. Sekali lagi komplit ya. Mendiang pendeta kita dulu berkontribusi kepada partai politik. Dipanggil untuk memberikan pencerahan. Ini baru teladannya, tapi belum terwujud. Mungkin yang tadi saya bilang departemen perpolitikan atau apalah namanya, ya generasi yang akan datang. Ini cuman harapan saya. Ini yang saya mau sampaikan. Jadi gereja tidak hanya berkoar, mari kita menyuarakan kebenaran. Kebenaran yang bagaimana? Jangan terlalu umum bicaranya. Sehingga kita tidak punya sebuah kontribusi yang konkret di tengah-tengah negara ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Penatua Heri, ini masukan yang sangat baik sekali ya. Memang kita perlu akui juga di kalangan gereja Tuhan, mostly kebanyakan ya di awang-awang lah istilahnya ya. Yang nggak salah, kebenaran itu harus disampaikan. Tetapi memang ketika membumikan itu, banyak sekali kita yang kikuk. Ya, kikuk. Karena satu, antipati, takut jadi duniawi kalau membahas politik. Lalu juga banyak di kalangan awam Kristen yang ya nggak seneng lah sama politik. Lebih bagus nonton drakor, sinetron gitu kan daripada politik. Biasanya bapak-bapak aja tuh yang nonton politik gitu. Padahal itu bagian dari tanggung jawab orang Kristen. Karena kita nggak bisa menghindar dari perpolitikan. Ya, termasuk ada KTP itu kan sebagai insan politik. Ya, maka kita punya KTP. Maka ini menjadi tantangan. Memang gereja mungkin karena sejarah juga saya menduga seperti itu. Jadi kita hanya ajarannya aja. Jadi fokus hanya kepada ajaran. Sistematika ajaran. Tetapi kita belum sampai membumikan kepada kehidupan sendi-sendi bernegara. Saya cukup respect dengan saudara-saudara kita dari umat Katolik. Bagaimana ya yang sederhana aja. Coba ada acara diskusi politik. Pendeta nggak ada. Pasti Romo ada. Romo Magnis, Romo Beni Susetio, dan Romo-Romo lainnya. Saya punya teman kenalan aktivis di Batam. Aktivis anti-human trafficking. Pernah masuk ini, pernah ditangkap juga dia. Romo. Wah, apa nih Romo kok bukan ngurus umat. Nah, keunikan dari saudara-saudara kita, mereka upaya membumikan ajaran firman Tuhan ke dalam kehidupan real masyarakat, itu saudara-saudara kita nih lebih effortnya lebih besar. Tapi memang orang-orang yang di sini nggak pegang gereja. Jadi ada yang ke penggembalaan, ada yang jadi budayawan, ya. Romo Magnis siapa yang nggak ngundang dia? Mau TV apapun ngundang dia. Jadi salah satu barometer lah. Pokoknya kalau Romo Magnis bener, wah ini kompas kita. Ya, orang bilang begitu. Memang dia tidak pegang jemaat, tetapi memang ada yang dikhususkan untuk mendalami bidang itu. Waktu mahasiswa saya pernah ke Cisarua, saya ngobrol sama dibilangnya ahli tanaman organik. Wah, saya bilang bule, udah tua, rambutnya udah putih semua. Ya, dia melatih masyarakat di daerah sana untuk pertanian organik karena katanya pupuk kimia itu racun. Jadi dia bercocok tanam, meneliti, mencoba. Dia membuat pestisida organik, caranya apa? Dia cobain sendiri. Pingsan juga pernah, dia cerita. Ya, dan rupanya dia Romo. Ya, Romo. Mungkin dia nggak khotbah.
nggak ahli tafsir, tetapi dia mendedikasikan hidupnya sebagai Romo itu di penelitian organik. Nah dulunya kan memang kekristenan gitu, makanya jadi banyak dulu teolog-teolog yang juga ahli di bidang lain. Karena memang mungkin mayoritas, katakanlah di Eropa dulu ya memang hampir semua Kristen. Jadi ada divisi-divisi yang mendalami bidang-bidang tertentu. Ada yang ahli sastra, ya ahli Ibrani, Latin, Yunani. Nah itu kita yang masih kurang. Dan bagi saya nggak salah kita belajar dari saudara-saudara kita yang memang telah terbukti membumikan nilai-nilai Injil ke dalam kehidupan real. Ya, bukan hanya politik nih, bukan hanya politik. Kayak tadi yang saya katakan, saya aja amazed waktu itu. Saya mahasiswa teologi, kaget ngelihat ahli organik, rupanya Romo, orang Finlandia atau orang mana itu. Pokoknya orang yang ada dia-dianya negaranya. Dan itu memang dia itu aja, hari-hari dia melatih petani-petani itu. Dan kebun dia itu nggak luas, muridnya itu lebih jaya lah secara ekonomi. Karena tujuan dia bukan mau jadi konglomerat, tujuan dia mau jadi garam dan terang. Ya, dari situ dia menyatakan nilai-nilai Injil. Waktu itu juga saya kagum loh waktu ngobrol. Dia bilang lawan kata organik apa? Saya bilang anorganik, gitu kan secara kamus kan gitu. Anorganik. Bukan katanya. Lawan kata organik adalah egois. Loh kok bisa saya bilang. Organik itu menjaga keseimbangan. Kata dia. Menjaga keseimbangan. Kalau dengan kimia kita pakai ini. Maksud kita mengalahkan satu hama tapi yang lain kena. Tanah kena racun dan lain sebagainya. Keseimbangan hancur. Karena untuk memuaskan ego kita kepingin supaya buahnya sempurna. Katanya. Maka buah-buah yang dia bikin itu ada yang kena makan ngengat. Wah saya makan wortel. Nggak usah dimasak dia bilang. Siram air aja langsung makan. Emang perut saya dulu minum air keran di sekolah juga nggak sakit perut ya. Tapi maksudnya bagaimana dia mendedikasikan hidupnya di bidang itu loh. Sebagai seorang rohaniwan. Nah itu menjadi tantangan kita. Bagaimana gereja, saya juga pernah ngobrol sama mendiang Pak Bikman dulu. Mengharapkan sebagian dari murid-murid termasuk dari sekolah kita di Kalimantan. Bagaimana masuk di semua lini kehidupan. Ya, bagaimana untuk memberikan impact yang besar, semua lini harus dimasukin. Termasuk politik yang orang paling, janganlah nanti kamu yang saleh juga jadi salah kalau masuk politik kan. Banyak orang begitu kan, memang faktanya ada benarnya, banyak benarnya. Tetapi kalau semua yang baik, yang berintegritas, enggan, tidak dipersiapkan, tidak di-training, ya maka sayang sekali. Nah untuk katakanlah di gereja kita, ya kita SDM-nya sangat sedikit. Ya, kita berharap orang-orang yang punya hati, mungkin di sini ada yang lulusan ilmu politik. Nah coba nanti minta formulir di sekretariat, isi saya terpanggil pelayanan di Gereja Reformasi Indonesia untuk periode berikutnya sebagai misalnya bidang urusan politik dan pemerintahan. Wah entah apa, nanti bisa didiskusikan. Supaya kita membumikan Injil di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena memang itu, Injil harus dirasakan di semua lini kehidupan. Karena itu Yesus nggak cuma nongkrong di bait Allah kan. Sama nelayan ngobrol, sama pemungut cukai ngobrol, sama politisi, pemerintah ngobrol. Karena memang itu harus memberikan influence. Ya, harus memberikan impact, karena itulah panggilan kita sebagai garam dan terang. Saya kira cukup sekian, nanti diskusi lanjut. Oh, masih ada satu lagi. Oke, satu lagi ya, terakhir. Ya, terakhir. Jadi 3, angka 3 kan angka bagus. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Kalau kita lihat sejarah Amerika, mereka bisa merdeka dan mereka menerapkan firman Tuhan, Pak. Dan mereka bisa maju. Mereka berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Dan tadi Pak Pendeta bilang bicara tentang trias politika, itu pun kiblatnya dari sana dan masuk ke Indonesia. Dan itu sangat bagus. Ya. Yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Ini tiga-tiga ini
nggak bisa dipisahkan. Mereka mempunyai fungsi yang kuat untuk membangun suatu bangsa. Tapi realitanya negara kita tidak begitu kan. Tidak melakukan itu semua sehingga di sana bocor, di sini bocor dan keseimbangan kelihatan tidak ada gitu ya. Nah, mengacu kepada perkembangan Amerika tadi, mereka berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan gereja saat ini? Saya rindu anak-anak dari sejak dini itu sudah dibimbing benar-benar mengenal firman Tuhan dengan baik dan benar. Sehingga ketika mereka bertumbuh, kemanapun mereka melangkah, mereka tahu apa yang benar, apa yang harusnya dilakukan. Entah mereka di pemerintahan, entah mereka di pendidikan, di bisnis, dan lain sebagainya. Mereka sadar bahwa kehadiran mereka di tengah dunia untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang. Sehingga apa yang menjadi kita harapkan, memiliki bangsa yang berintegritas, itu akan muncul ketika mereka tahu kebenaran. Tahu Injil yang benar. Karena mustahil Pak, kalau kita nggak tahu kebenaran, nggak mungkin kita punya integritas. Nah jadi buat saya poin pentingnya, maukah kita sebagai orang tua atau sebagai orang percaya, orang yang mengenal Tuhan, mendidik anak dari sejak dini, supaya mereka memiliki iman yang tumbuh, iman yang kuat, yaitu kebenaran firman Tuhan. Sehingga itu teraplikasi di dalam kehidupan mereka nantinya. Nah, sekarang tantangan semakin berat. Anak-anak lebih suka main gadget. Kalau kita suruh baca firman Tuhan, mereka masih tar dulu. Kegairahan untuk baca firman Tuhan agak susah sekarang. Bagaimana gereja melihat ini? Supaya tujuan kita memiliki integritas itu bisa tercapai. Terima kasih. Ya. Saya juga sependapat terkait bagaimana untuk mendidik anak-anak. Nah, tentang gadget ini memang tantangan seluruh dunia. Di gadget ini kan dua sisi ya. Dibutuhkan tetapi juga mengandung bahaya ya kalau kecanduan, kalau menghabiskan waktu yang terlalu banyak. Nah, maka ia perlu didisiplin oleh orang tua. Jadi bukan anti tetapi memberikan porsi yang sesuai dengan usianya, tahap perkembangannya, tingkat pengertiannya. Nah karena itu memang nomor satu kontrol dari orang tua karena paling lama dia dengan orang tua. Nomor satu bagaimana memberikan teladan. Ya, kita mengajar lalu kita memberikan contoh. Katakanlah misalnya yang konkret, misalnya ada waktu no phone day atau no phone hour gitu. Tuh di IYF pernah tuh dilakukan. Bikin kegiatan, HP kumpulin. Nah termasuk kita. Nah ini kan kadang anak-anak jangan main HP ya. Bapak lagi balas WA katanya. Nah jadi kita melarang apa yang kita lakukan. Nah itu kan jadi efeknya itu nggak terlalu kuat. Daripada misalnya jam ini kita konsisten ya. Jam ini 1 jam ke depan atau 2 jam ke depan tidak ada handphone. Misalnya anak belajar, orang tua membaca firman misalnya kan. Atau melakukan hal-hal yang baik. Lalu nanti sebelum tidur atau bangun tidur membaca bersama firman Tuhan. Nah itu dari contoh-contoh itu. Dan saya yakin kalau kita tekun melakukan walaupun anak kita mencela-mencela karena usianya itu tetap akan terekam. Nanti dia ingat. Seperti saya pernah cerita, mama saya tiap subuh doain anaknya, dia nggak pernah bangunin kami pakai kayu. Bangun kau, berdoa, enggak. Tapi saya ingat. Ya, saya ingat dan itu menjadi teladan yang luar biasa. Walaupun saya nggak kepengen ikut juga. Ya waktu itu ya kan, nama anak-anak kan, dia nggak paksakan, tapi dia jadi teladan. Nah itu yang penting, bagaimana kita menjadi teladan mulai dari diri sendiri. Supaya yang lain kita harapkan juga ngikut dengan memberikan teladan yang baik. Nah maka semakin banyak yang melakukan, semakin banyak yang hidup berintegritas, maka harapan perbaikan ke depan peluangnya akan semakin besar. Kita persiapkan mereka sejak dini. Ya jadi generasi-generasi muda yang memang berintegritas sehingga apapun yang menjadi panggilan Tuhan untuk dia tekuni profesi masing-masing, modalnya integritas. Ya, skill itu, keterampilan itu penting, tapi tanpa integritas dia nggak akan bisa sampai di puncak tertinggi, nggak akan bisa. Modalnya integritas dan udah nyampe di puncak dan tetap di puncak,
bukannya berarti nggak mau turun dari jabatan, bukan. Maksudnya tetap level tertinggi itu cuma integritas saja yang bisa menjaga dia tetap di versi terbaik dari diri dia apapun profesinya ke depan. Ya saya pikir itu jawaban saya, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan lainnya sambil makan di bawah nanti kita bahas ya. Lebih enak kalau sambil ngunyah makannya ya. Ya, demikian kita berdoa.